Yo, balik lagi sama gue Rutin, dan ya pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga Shiba berikut juga dengan Kava. Quick update aja teman-teman sekalian ya. So kemarin udah diupdate untuk LTC dan juga Bitcoin, kemudian ada Kava juga, ada Habar, Ocean dan lain sebagainya udah saya update, Solana juga. Dan ya kemarin itu CPI malah turun di bawah ekspektasi, dan ekspektasinya itu turun dari 4% menjadi 3,1, ini bahkan ke 3% teman-teman. Core CPI-nya juga ya dari 0,4, ekspektasi itu ke 0,3 malah ke 0,2%. Dan malah di market kripto sendiri nggak terlalu ngefek, malah koreksi gitu teman-teman, karena memang isu-isu negatif yang kembali menyerang ke market kripto akhir-akhir ini. So untuk malam ini ada rilis data untuk PPI ya. PPI sebentar, coba kita lihat jamnya, core PPI, kemudian initial jobless claim ya, dan juga PPI ini sekitar jam setengah 8 malam teman-teman. Nah kalau misalkan melihat data yang kemarin rilis untuk CPI, itu memang terakhir kita lihat ya datanya tuh ke 3%, dimana The Fed targetnya itu ke 2%. Ya, inflasi mereka mau tekan itu ke 2% khususnya di tahun ini. Maka kita akan semakin dekat dengan istilahnya apa yang menjadi targetnya The Fed itu sendiri. Ya, jadi kalau misalkan targetnya itu tercapai, harapannya adalah mereka tidak menaikkan suku bunga lagi, nge-pause, and then gak lama akan melakukan pivot. Itu yang kita tunggu-tunggu. Tapi jangan salah kaprah juga, pivot bukan berarti langsung market semua to the moon dan lain sebagainya. Cuman itu menjadi salah satu gambaran aja. Perlahan kita tuh udah mulai transisi dari yang namanya bear market berproses ke arah bull kembali teman-teman. Tentunya memang prosesnya harus kita lalui dengan waktu yang tidak pendek atau bukan waktu yang singkat teman-teman ya. Jadi itu sebuah gambaran aja. So tanpa basa-basi kita akan bahas untuk si Bitcoin terlebih dulu. Jadi kalau misalkan Bitcoin memang dia sideways aja teman-teman, sideways di sini-sini aja. Dan ya intinya memang adalah apakah tinggal kita lihat dia ini lebih dulu breakout ya, atau dia lebih dulu breakdown teman-teman. Itu aja intinya. Jadi kalau misalkan kita lihat dari pergerakan si Bitcoin secara daily. Nah memang secara dailynya dia beberapa kali nyentuh atau bikin tail candle sampai 29.600an, 29.500 dolar. Tapi kemudian untuk bagian lapis sedikit lebih atas itu adalah di 30.000 dolar ya. Jadi kalau misalkan dia breakdown dari dua area ini, maka next target itu di sekitar 28.500an dolar. Ya ini menjadi area target yang menurut saya masuk akal banget lah untuk si Bitcoin. Meanwhile untuk skenario dia breakout terlebih dahulu, ini menjadi area target yang menurut saya juga menjadi area yang ideal, itu di sekitar 32 ribuan dolar. Tinggal kita lihat aja lah, apakah lapisan atas ini mampu di breakout dulu sama si Bitcoin, atau memang lapisan bawah ini dulu yang terbreakdown. Kenapa? Karena kita bisa lihat aja dengan rilis data CPI yang bagus aja, dia cuma sideways di sini-sini aja. Ya, karena isu negatif, berita negatif yang diangkat kembali di market kriptonya itu sendiri, ya. Kemudian kalau misalkan di sini momentumnya waktu dia turun, ya kita bisa lihat agresif banget. Meanwhile ini beberapa hari 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan ini adalah hari ke-7, kurang lebih 1 minggu pergerakannya. Ya ini benar-benar korektif banget ya. Jadi kalau misalkan ada isu negatif lagi ya untuk market kripto, bukanlah hal yang mungkin kita bersiap untuk worst case-nya adalah dia akan terbreakdown dan visit ke 28.500 dolar, 29.000 dolar ya. Tapi kalau misalkan nanti ada tiba-tiba berbalik arah gitu ya, ada kabar positif banget lah dan lain sebagainya, didukung juga dengan rilis data, bukanlah hal yang mungkin untuk si Bitcoin akhirnya mampu reclaim dan visit ke 32.000 dolar. Karena ini udah boring banget ya, dia cuma sideways di sini-sini aja. Memang itulah menjadi intinya dari pergerakan saat ini. Apakah memang dia create bisnis ini untuk lanjut naik lagi, atau karena isu-isu terkait market crypto ini sendiri, maka akhirnya dia terbreakdown terlebih dulu ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan dan di note. Dan ya kalau misalkan kita lihat untuk Bitcoin ya secara time frame kecil, ini seperti time frame 1 jam. Ini kemarin pembahasan kita ya, ketika dia udah terbreakdown, kemudian dia naik korektif, ini bergerak di dalam sebuah channel atau rising wedge. Cuman yang menarik adalah ketika memang menjelang rilis data CPI, ini volatile banget. Bahkan ini bikin tail candle ya. Tail candle itu nyentuh ke bagian atas ya, nge-grab liquidity ini di sekitar 30.900an ya, sampai 31.000 range-nya nih. Bikin tail candle di situ tapi closingnya itu di bawah.
Ya, jadi overall kalau misalkan kita lihat dari trendline ini dari overall pergerakannya nih ya, dari body to body, kemudian di sini ada beberapa hit untuk candlesticknya, ya, kemudian closingnya masih di bawah trendline resisten ini, kita bisa lihat di sini, ini cuman liquidity grab nih, tuh liquidity grab bahkan ke atasnya sini, yang ujung-ujungnya ya dia malah terbreakdown untuk ngetes bagian bawah. Bagian bawah dari mana bro? Ini menjadi area yang kemarin juga sudah saya sampaikan nih. Breakdown itu menjadi area targetnya nih. Ini di sekitar 30.250-an sampai 30.300-an dolar. Ini menjadi area target untuk si Bitcoin jikalau memang dia terbreakdown dari si Rising West ini, dan ini udah ke achieve walaupun dengan drama bikin tail candle cukup panjang ke bagian atasnya ngejemput atau grab liquidity kemudian akhirnya drop. Ya ini targetnya udah ke achieve teman-teman untuk si Bitcoin. Nah, pertanyaan tinggal area ini aja. Untuk posisi saat ini ya, ini menjadi area bagian paling atasnya untuk si Bitcoin secara time frame 1 jam. Kemudian sedikit lebih bawahnya itu di sini. Ya di sini. Terakhir kali dia struggling banget di sini. Ya, resistennya ini. Sebentar nih saya tandain dulu. Ya, ini di sekitar 30.700 sampai 30.770-an dolar. Ya. Jadi kalau misalkan let's say dari area sini dia cuman nge-spike aja, di sini kan dia kan semacam double bottom nih ya. Ini bottom 1, bottom kedua, and then dia naik gitu ya. Kalau misalkan dia masih berproses naik di sini, kemudian di sini masih adanya chance untuk dia mendapatkan another rejection, maka ya possible akhirnya untuk turun lagi, teman-teman, untuk mengejar beberapa area bawah ini ya, yang perlu teman-teman pantau. Ya, jadi kemungkinan antara memang area ini dia mendapatkan breakdown atau memang sedikit lebih atasnya di area ini baru dia terbreakdown ya. Jadi sekali lagi diperhatikan untuk dari lower time frame-nya. Berikut dengan area supportnya juga masih kurang lebih sama dengan info saya kemarin gitu ya. Di sini kurang lebih masih sama untuk area infonya. Dan kalau misalkan pun kita lihat sebelumnya ini menjadi resistance become support di sini di area ini. Ini mungkin setidaknya bisa dipergunakan lah teman-teman. Ya, untuk lebih terdekatnya yang namanya support terdekatnya di sini. Ini sekitar 30.400 sampai 30.440 dolar. Ya, jadi bisa sekali diperhatikan untuk beberapa area support inilah. Ya, khususnya untuk si Bitcoin secara hourly time frame yang biasanya nanya hourly maupun daily. Next, ini untuk SHIBA. Jadi SHIBA terakhir kali nih bahkan ngehit sampai 0,0545 dolar, kemudian dia berangsur naik. Cuman yang menariknya adalah dia ini masih ketahan overallnya di area resist ini nih, box merah ini sekitar 0,0793, dan di sini juga ada EMA 21 dan 34-nya. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, kita bisa gunakan juga dengan sebuah trendline resistance ya, kurang lebih seperti ini trendline resistance-nya. Kemudian untuk bagian bawah atau supportnya adalah area ini, zona ini, tuh zona ini ya, di sekitar 0,0700 dolar lah, sekitar area itu, yang mana ini juga menjadi area support atau tahanan dari si SHIBA. Nah, tinggal ini kita lihat aja apakah memang dari sini dia terbentuk sebuah chart pattern, yaitu triangle pattern. Maka kalau misalkan seperti itu, tinggal kita lihat apakah dari area sini dia mampu break and retest gitu ya untuk lanjut naik lagi, atau memang dia sekali lagi untuk retest bagian bawahnya. Ya, jika memang mendapatkan reaksi baru dia lanjut naik lagi. Ya, maka ini menjadi area pantauan untuk Shiba Inu saat ini, karena memang dia masih ketahan di trend resisten dan juga EMA 21 dan 34 sekaligus resist di box merah terdekat ini. Nih, yang ini. Ya, buat yang nanya Shiba Inu. Nah, untuk area-areanya juga sudah saya sampaikan, ini bahkan lebih atasnya itu di sekitar 0,0860 870 dolar gitu ya, sekitar area itu untuk secara daily-nya. Ya, jadi palingan itu yang perlu diperhatikan untuk SHIBA. Kemudian kalau kita lihat dari ke lower time frame ya, seperti time frame 1 jam ya. Overall kalau misalkan kita lihat dari swing low ke swing high-nya dia, maka ya di sini kita lihat ya precisely dia ketahan di retracement 0,6. Dimana ini terakhir kali dari zonasi ini mampu ngangkat lah harganya. Ada buying powernya di sini, kita bisa lihat tuh di sini ya. Kemudian di sini juga dia ngetes, kemudian naik juga lumayan signifikan ya. Jadi palingan ini kalau misalkan mau ditambahkan juga di sini adanya sebuah trendline resistance lagi, dan di sini juga adanya trendline support nih tuh. Jadi terbentuk semacam sebuah channel atau sebuah falling wedge ya. Jadi ini pas banget ya dengan apa yang namanya Fibonacci dan juga secara zonasi. Tinggal kita lihat aja apakah dia mampu breakout atau dia terbreakdown dan ngetes bagian bawahnya ini lagi di sekitar ini ya, sekitar 0,00734 dolar, sekitar area itulah ya. Jadi palingan itu yang perlu diperhatikan untuk si SHIBA. Minimal untuk kita lihat si Kava ini sendiri juga penurunannya bisa dibilang ekstrim ya teman-teman, di sini ekstrim.
Jadi kalau misalkan let's say ini pembahasan yang sempat saya bahas juga ya. Ketika memang dia ini yang namanya ini udah mampu break ya dari sini. Ini kan range satunya dia. Ya, kemudian dia mampu break, maka resistance itu become support seperti biasa gitu ya, basic teman-teman. Nah, ini menjadi istilahnya area pantauan yang kemarin juga sudah saya sampaikan. Masih bisa aja dari sini ketika dia udah mampu break, kemudian di sini retest ya, retest kemudian untuk lanjut naik lagi. Nah, ini menjadi next targetnya yang sudah ke achieve teman-teman nih di sini. Ini sekitar 1,043 sampai 1,058 dolar. Ini udah ke achieve. Gak lama setelah ter-achieve dia langsung mendapatkan rejection yang strong banget. Ini gila banget teman-teman nih. Turunnya ini gila banget ya, bisa dibilang seperti itu. Ini bahkan turun itu sekitar 12 sampai 13% teman-teman. Wow. Ya, ini dari 12 ke 13 kurang lebih 1 hari aja turunnya segitu dalamnya untuk si Kava. Jadi benar-benar permainan itu benar-benar pump and dump ya untuk si Kava, karena kita bisa lihat juga setelah dia ini mampu break retest ya, di sini kita bisa lihat sekali lagi ini dia mampu break retest, kemudian ini lanjut naik ke next target resistance. Nggak lama langsung dia terbreakdown lagi, masuk kandang lagi ya. Masuk kandang mana bro? Di sini waktu dia sideways cukup lama sebelum dia akhirnya mampu break, malah di sini langsung breakdown masuk kandang lagi teman-teman. Nah, sekarang untuk Kava ini menjadi area pantauan yang benar-benar krusial ya, adalah range satunya dia kembali lagi di sini. Ya, range bagian bawah itu di sekitar 0,895 sampai 0,909 dolar. Bagian atas itu di 0,974 sampai 0,988 dolar. Ya, kalau area ini jebol, next area target lagi di sekitar berapa bro? Di sini. Ya, di sini teman-teman. Di sini. Ya. Ini di sekitar 0,8 sampai 0,825 dolar. Jadi prepare kalau misalkan nanti market nggak mendukung, kemudian Kava ini terbreakdown, ini menjadi next target. Tapi kalau misalkan di sini dia masih ada pemantulan, at least ini menjadi range area satu yang tadi juga sudah saya sampaikan di sini. Lapis atas dan lapis bawahnya. Ya. Jadi palingan itu pembahasan untuk Kava, Shiba dan juga Bitcoin. Hopefully bisa terbantu, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.